Oke, jumpa lagi di Opini Budiman. Pemerintah dan DPR sedang berbangga. Sejarah sedang ditulis oleh pemerintah dan DPR ketika pemerintah dan DPR sama-sama menyetujui disahkannya rancangan KUHP. KUHP adalah produk kolonial yang hampir semua Menteri Hukum dan HAM, dulu namanya Menteri Kehakiman, ingin mengganti KUHP produk kolonial menjadi KUHP karya anak bangsa. Dan hal itu telah tercapai dalam rapat paripurna pada hari Selasa. KUHP mencakup urusan hukum adat, urusan moralitas, urusan privat, urusan penghinaan terhadap lembaga negara, sampai urusan korupsi, narkotika, dan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk juga apa yang disebut sebagai kabar bohong atau hoax. Pasalnya begitu banyak, hampir 600 pasal yang ada dalam rancangan KUHP. Tetapi yang menjadi sorotan tajam dari media-media asing adalah pasal yang menyangkut soal perzinahan dan pasal yang menyangkut soal kohabitasi. Kohabitasi adalah pasal yang mengatur orang yang hidup tanpa ikatan perkawinan. Di Indonesia itu kemudian dikonstruksikan sebagai tindak pidana. Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta, Sung Kim, menyebut pasal dalam KUHP, khususnya adalah pasal soal perzinahan dan kohabitasi, berpotensi mengurangi investasi dan datangnya turis ke Indonesia. Sejumlah media asing memang menyoroti secara tajam pasal soal hubungan seks di luar pernikahan, atau dalam bahasa pasarannya disebut kumpul kebo. The New York Times menulis KUHP baru dinilai mencampuri urusan privat warga. Indonesia telah lama dikenal sebagai negara yang toleran dan terdepan dalam membangun reformasi demokrasi di Asia. Reputasi itu terpukul ketika parlemen meluluskan perubahan besar dalam hukum pidana. Itu ditulis oleh New York Times pada artikel berjudul In Sweeping Legal Overhaul, Indonesian Outlaw Sex Outside Marriage. Berdasarkan aturan-aturan terbaru, seks di luar pernikahan dikonstruksikan sebagai ilegal dan tidak pidana. Isu lainnya adalah soal pencemaran nama baik presiden. Media ekonomi The Wall Street Journal juga menyoroti kasus ini dan menyebut Indonesia semakin konservatif dalam artikel berjudul Indonesian Ban Sex Outside Marriage. Banyak media asing mulai dari New York Times, BBC, Time, The Australian Wall Street Journal, hingga Al Jazeera ramai-ramai menyoroti KUHP baru di Indonesia. Banyak pasal dalam KUHP yang sebenarnya baik, lebih akomodatif, namun intervensi negara dalam urusan privat inilah yang menjadi bulan-bulanan dari media asing. Negara dianggap terlalu jauh mengintervensi kehidupan privat. Memang ketika saya berbicara dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Profesor Dr. Omar Syarif Hirai, Edward Omar Syarif Hirai, dia mengatakan bahwa polarisasi dalam tubuh tim ahli pun sangat tajam ketika tim penyusun berdialog dengan kelompok-kelompok masyarakat di berbagai provinsi. Pasal soal kohabitasi dan pasal soal perzinahan terdapat sebuah garis demarkasi yang tajam. Satu kelompok menginginkan agar pasal itu kemudian dihilangkan karena itu sebagai hak privat dari warga negara, tapi ada kelompok lain yang secara diametral mengatakan bahwa pasal itu harus ada karena bertentangan dengan nilai-nilai moral dari bangsa Indonesia. Itulah yang dikatakan oleh dan didapat oleh Profesor Edi ya, dan sebagai Wamenkumham, yang memang ini adalah pasal tersulit yang diputuskan oleh tim ahli dan kemudian diakomodasi oleh DPR, sehingga yang dilakukan adalah semacam kompromi dalam tanda petik untuk mencari pemahaman yang sama. Pasal dalam kohabitasi maupun pasal soal seks di luar pernikahan itu adalah pasal-pasal kompromi agar KUHP ini bisa diloloskan. Komprominya di mana? Komprominya adalah itu menjadi delik aduan. Delik aduan yang bisa mengadukan adalah suami atau istri dan juga orang tua atau anak untuk kohabitasi. Di luar
pihak-pihak itu tidak bisa kemudian mengadukan apakah itu kemudian Satpol PP, apakah kemudian Ormas yang kemudian menggerebek orang yang kemudian sedang berwisata kemudian di tempat dengan pasal-pasal soal perzinahan. Masalahnya kemudian adalah ini telah menjadi sasaran kritik dari media-media asing. Saatnya pemerintah kemudian harus bisa menjelaskan secara terbuka bahwa sebetulnya ada upaya-upaya untuk berkompromi dalam pasal itu dengan menjadikan itu sebagai delik aduan. Perda-perda yang mengatur soal bagaimana ormas-ormas bisa melakukan sweeping, melakukan operasi itu ditiadakan. Pasal lain yang juga menimbulkan problem adalah rumusan soal setiap orang yang kemudian menyebarkan kabar bohong yang dilebih-lebihkan dan menimbulkan keonaran itu juga mendapatkan sanksi pidana. Itu dikhawatirkan bisa mengancam pers, mengancam kebebasan pers, karena pertanyaannya kemudian siapa yang bisa mengkonstruksikan sebuah berita itu bohong, sebuah berita itu dilebih-lebihkan, otoritas siapa, apakah itu polisi, apakah itu jaksa, apakah itu hakim, apakah itu dewan pers. Hal demikian masih menimbulkan problematika di kalangan pers, khususnya yang berpandangan soal kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Nah, itulah yang menjadi problem yang harus kemudian dikaji ulang, diteliti ulang, didialogkan ulang agar ada kesepahaman yang sama khususnya untuk media asing, khususnya untuk komunitas internasional soal kohabitasi, khususnya di dalam negeri adalah juga soal bagaimana berita-berita yang dianggap bohong atau dilebih-lebihkan tidak harus berujung menjadi tidak pidana. Dari subjek hukum, setiap orang bisa saja menyentuh media massa, tapi kemudian siapa yang akan dijerat ketika ada sebuah berita yang dianggap bohong? Misalnya dalam kasusnya Ratna Sarumpait yang juga mengaku dipukuli ternyata tidak, atau dalam kasusnya Verdi Sambo yang menyusun skenario bohong, siapa yang kemudian akan dijerat dalam kasus seperti itu? Tapi masalahnya adalah masih ada waktu 3 tahun setelah undang-undang ini disahkan, bagaimana KUHP itu kemudian disosialisasikan, dan disosialisasikan khususnya kepada aparat penegak hukum, karena memang warga negara memang hanya bersifat pasif, dia juga harus tahu, tapi bagaimana undang-undang itu akan ditegakkan sangat tergantung terhadap penegak hukum yang akan menegakkan aturan itu, sehingga 3 tahun waktu harus dimanfaatkan untuk mendialogkan, mendiskusikan, membuat simulasi-simulasi agar bangsa ini mempunyai pemahaman yang sama soal bagaimana KUHP ini bisa lebih berpihak kepada kebebasan sipil, berpihak kepada demokrasi, dan berpihak kepada hak asasi manusia dengan tetap menjaga keseimbangan adanya ketertiban umum.